Sahabat Indonesia Nusantara Raya, ini adalah Candi Pari, peninggalan Kerajaan Majapahit ya. Dan ini luar biasa, syarat dengan nilai sejarah maupun nilai sosial, ritual, spiritual yang sangat-sangat tinggi ya. Sehingga nilai ini, dua nilai ini, yaitu nilai sejarah, kemudian nilai sosial, ritual, spiritual ini menjadi suatu nilai yang sangat-sangat besar dan tidak ada kata untuk menyebutnya karena begitu mulianya dua nilai ini, sehingga itu yang tertanam sampai saat ini di masyarakat kita sejak candi ini didirikan di era keemasan Majapahit sampai saat ini ya. Nah, kenapa kemudian muncul nilai sosial kemudian juga ritual spiritual ya, karena di sini di era Majapahit ingin menanamkan nilai kemuliaan manusia secara universal kepada keturunan atau generasi-generasi yang sekarang ini ya. Jadi bayangkan betapa hebatnya leluhur kita dulu, sehingga ingin nilai luhur itu tertanam sampai generasi yang berikutnya, sehingga dibuatlah sebuah bangunan yang menyimbolkan itu sehingga diingat terus oleh generasi yang berikutnya. Nah, tentang nilai sosial, ritual, spiritual ini dan juga tentang bagaimana seorang manusia itu menjadi mulia di alam semesta ini ada dalam candi ini ya. Karena itu simak terus videonya, jangan bergeser. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol like-nya, tekan tombol juga loncengnya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, siapa tahu mereka juga senang dengan informasi-informasi, nilai-nilai kesejarahan, nilai ritual spiritual atau nilai kemanusiaan yang mulia di dalam setiap peninggalan budaya ini ya. Baik, kita akan lanjut lagi tentang nilai sejarah, kemudian juga nilai sosial, ritual, spiritual ya. Jadi begini, kalau berkaitan dengan nilai sejarah, maka candi ini merupakan candi yang dibangun di era keemasan Majapahit. Karena angka yang tercantum dalam Candi Pari ini adalah 1371 Masehi. Artinya, bangunan candi ini dibangun di era keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Yang Mulia Baginda Raja Hayam Wuruk ya, yang memerintah 1350 sampai 1380-an. Nah, di era keemasan itu Majapahit memang berkembang pesat ya dalam segala bidang, baik ekonomi, kemudian juga tentang keagamaan, spiritualnya juga diperhatikan, bukan hanya nilai ekonomi dan kejayaan, tetapi juga nilai mulia kemanusiaan itu juga dibuatkan supaya diwarisi oleh generasi-generasi yang berikutnya, termasuk Candi Pari ini. Karena Candi Pari ini dibangun untuk menyampaikan nilai kemanusiaan, kemuliaan manusia itu dalam sebuah proses moksa ya. Jadi moksa itu adalah bersatunya seseorang, jiwa seseorang dengan yang maha kuasa. Jadi kalau dalam beberapa konsep, bersatunya jiwa dengan pemilik alam semesta. Ada yang konsepnya menyatunya Atman, yaitu jiwa yang ada dalam diri kita ini bersama dengan Brahman. Jadi pemilik alam semesta itu ya, bersatunya seperti itu. Konsepnya begitu mulia karena tidak semua orang bisa melalui proses itu ya. Padahal itu merupakan dambaan setiap manusia, setiap jiwa manusia ingin bersatu dengan penciptanya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fitrah gitu ya. Nah, di sisi lain, untuk mencapai proses itu, seseorang tentu saja harus dengan perilaku dharma, kebaikan gitu ya. Nanti akan kita bahas di nilai tadi. Nah, kalau dari nilai sejarah sendiri, memang ini menjadi tempat gudang atau lumbung pangan Majapahit ya. Jadi kita lihat Sidoarjo itu merupakan delta Brantas. Ini adalah sungai, anak sungai dari Sungai Brantas. Jadi Sungai Brantas itu sampai di Mojokerto pecah menjadi dua. Jadi seperti pertigaan sungai gitu ya. Yang lurus ke timur itu akan melintas di sebelah selatan Sidoarjo. Kemudian yang ke kiri
Ini yang sungainya ya, yang ada di selatan Sidoarjo. Kemudian yang ke kiri itu akan jadi Kalimas yang melintas di sebelah utara Sidoarjo atau lewat Surabaya. Sehingga delta Brantas atau delta Sidoarjo itu merupakan delta yang memang berkembang sejak dulu ya. Dan bisa dibayangkan karena sungai ini membawa humus dari arah pegunungan sampai di muara ini, kemudian menjadi tanahnya subur. Sehingga wajar kalau kemudian menjadi gudang ataupun lumbung pangan Majapahit ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh juru pelihara Candi Pari dan Candi Sumur, ini merupakan candi lanang untuk Candi Parinya, kemudian Candi Sumurnya itu adalah candi wadonnya ya. Jadi simbol kesuburan pria dan laki-laki, maskulin dengan feminin ya. Nah, dalam kisahnya itu disebutkan ada seorang suami istri yang membuka lahan untuk pertanian di sini, di wilayah Porong, Kecamatan Porong, Desa Candisari, Candi Pari ya, kemudian kecamatannya Porong dan kabupatennya Sidoarjo. Nah, bibitnya ini yang dibawa adalah bibit padi dari Gunung Penanggungan ya. Jadi ada seorang begawan di sana, kemudian memberikan bibit padi untuk ditanam di sini dan akhirnya menjadi lahan pertanian yang subur, kemudian hasilnya juga sangat berlimpah, bahkan mendukung kalau sekarang bisa dikatakan swasembada pangan di wilayah Majapahit ya, karena hasilnya ini juga merupakan atau menopang kebutuhan pangan di Majapahit. Nah, ini satu contoh. Jadi apa hubungannya moksa kemuliaan manusia dengan pertanian itu ya? Nah, disinilah hal-hal yang kadang terlupakan bahwa ketika seseorang itu bertani atau aspek pertanian itu sangat tergantung dengan alam. Meskipun secara ikhtiar petani itu akan berusaha membuat tanamannya baik, tanahnya subur, tetapi tetap tergantung alam ya. Sehingga keberhasilan seseorang petani dengan panen yang berlimpah itu di dalam perjalanannya itu akan menemui pengalaman spiritual bahwa dirinya sendiri tidak mampu untuk menghasilkan hasil pertanian yang berlimpah kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan pencipta alam semesta itu ya. Jadi nilai pertanian ini bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi juga nilai ekonomi sosial, ritual, spiritual ya. Karena bagaimanapun juga mereka dalam proses kesabaran menunggu panen itu akan menemui proses-proses tadi itu. Nah, sepasang suami istri ini berhasil membuat wilayah Porong ini menjadi wilayah lumbung pertanian Majapahit, sehingga diundang ke Istana Majapahit sebagai bentuk rasa terima kasih Raja Majapahit ya, dan diminta untuk tinggal di Istana Majapahit. Tapi suami istri yang sudah berhasil melalui proses pertanian membuat swasembada pangan di Majapahit ini pun ternyata memang tidak bisa tinggal di Istana Majapahit, karena ya tadi ya, seseorang yang sudah menempuh jalan spiritual itu akan melepaskan kepentingan materi atau duniawi, sehingga sepasang suami istri pun akhirnya meninggalkan Istana Majapahit kembali ke desa di wilayah Porong atau di wilayah Candi Pari, desa Candi Pari itu ya, dan melanjutkan aktivitas pertaniannya, kemudian juga melanjutkan aktivitas dharmanya. Jadi ini nilai kemuliaan seorang manusia ketika melaksanakan aktivitas pertanian itu dan kemudian mengambil jalan untuk moksa ya. Jadi moksa adalah ketika seorang yang sudah terlepas dari kepentingan duniawi materi akan bisa moksa dalam konsep beberapa kepercayaan di leluhur kita itu ya. Nah, yang laki-laki dibuatkan simbolnya tempat moksanya ini adalah Candi Pari ini. Jadi disinilah dipercaya sebagai tempat moksanya sang suami ya, dibangunkan Candi Pari. Sementara sang istri ini juga mengambil jalan moksa di wilayah sini 50 meter ya. Jadi di dekat sumber air ini sang istri moksa juga, dan akhirnya dibuatkan pengingat yaitu Candi Sumur seperti yang kita lihat ini. Ini adalah Candi Sumur yang menjadi tempat moksanya sang istri ini ya. Nah,
nilai inilah tadi yang ingin ditanamkan oleh leluhur kita ketika Majapahit di masa kejayaannya. Jadi ketika negara itu atau bangsa itu mencapai kejayaannya, maka nilai-nilai spiritual itu juga akan tinggi, nilai-nilai kemanusiaan juga akan tinggi ya, nilai kesusastraan juga akan tinggi. Di situ ada kelembutan, juga ada kelembutan bagaimana nilai kemanusiaan ya universal itu akan muncul. Nah, begitulah kira-kira kondisi Majapahit ketika adanya Candi Pari dan Candi Sumur ini ya. Nah, Anda yang melintas di Porong bisa searching lokasinya melalui Google Map ya.